Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hari ini kita akan belajar tentang perbedaan subjek jamak dan subjek tunggal dalam bahasa Inggris. Ini yang biasanya kita salah dalam penggunaannya ya. Oke, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Pray first before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, penggunaan subjek ini menentukan untuk penggunaan to be maupun penggunaan verb s dan verb is dan penggunaan do ataupun does. Nah, kita langsung saja masuk ke subjek jamak. Jadi subjek jamak adalah subjek yang lebih dari satu. Contoh subjek jamak adalah my mother and I, ibuku dan aku. Berarti kan ini ada dua orang ya, ibuku dan aku, makanya jamak atau lebih dari satu. Siska and Anna, Siska dan Anna, berarti kan dua orang. The cats, kucing-kucingnya, the cats, jadi catnya itu ada s nya, maka itu menandakan kucingnya lebih dari satu atau jamak. Dan the books, buku-bukunya. The lions, para singa. His brothers, saudara laki-lakinya, ada s-nya itu lihat ya. Ada my birds, burung-burungku. My parents, orang tuaku. The workers, para pekerja. Nah, ini kalau ada ss-nya berarti merupakan subjek jamak atau lebih dari satu. Oke ya. Dan ada two players, dua pemain. Jadi banyak lagi contoh-contohnya yang menunjukkan bahwa itu orangnya atau pelakunya atau subjeknya itu lebih dari satu ya, sangat mudah sebenarnya. Kemudian untuk subjek tunggal ini adalah subjek yang hanya satu saja. Nah, sebagai contohnya ada my friend, ini kan tanpa s ya, friend ini temanku satu. Santi, Amin, Gea, the cat, ini kucingnya, tadi ini yang atas nama orang ya. The pen, pensilnya. The driver, supirnya. A bag, sebuah tas. A chicken, seekor ayam. Her mom, ibunya dia. Nah, ini adalah contoh dari subjek tunggal atau subjeknya hanya satu saja. Jadi bisa ya membedakan mana tadi subjek tunggal dan mana subjek jamak. Oke. Kita bisa membandingkan antara subjek jamak dan subjek tunggal pada data di bawah ini ya. Di sini ada subjek jamak. Nah, kalau subjek jamak itu diikuti oleh to be tapi yang are, menggunakannya are ya. Kalau to be kan ada is, am, are. Dan ada do, kita menggunakannya do. Dan untuk verbnya diikuti oleh verb 1 atau sebenarnya verb infinitif ya, yang belum ada tambahan s atau is nya. Dan ada subjek tunggal, ini diikuti oleh to be tapi to be nya is. Jadi kalau jamak to be nya adalah are. Kalau ini menggunakannya does, kalau yang subjek jamak tadi menggunakannya do, dan kita menggunakannya verb s atau verb is untuk subjek tunggal ya. Oke, kita langsung saja contoh kalimat menggunakan subjek jamak. Nah, seperti ini subjeknya jamak. Nah, ini to be atau verb nanya, kita bisa menggunakan are, do atau verb 1. Nah, contohnya yang menggunakan are adalah my friends are so kind, teman-temanku sangat baik. The books are expensive, buku-bukunya begitu mahal. Jadi masih banyak lagi contohnya, yang penting kita bisa menempatkan mana subjeknya, itu jamak atau tunggal. Kalau di sini berarti subjeknya jamak. Dan contohnya adalah do Eva and Kia like apple? Apakah Eva dan Kia suka apel? Jadi kan dua ya, Eva dan Kia. Do her brothers play tennis? Apakah saudara laki-lakinya bermain tenis atau tenis? Nah, ini ya, her brothers ada s nya. Kemudian ada the cats eat meat, para kucingnya makan daging. Lihat the cats eat. Nah, eat-nya itu menggunakannya verb 1 tanpa s ya. My parents love me, orang tuaku atau kedua orang tuaku menyayangiku.
Nah itu ya, jadi kita bisa menggunakan are, do, atau verb 1 untuk subjek jamak ini. Jadi kita masuk ke contoh kalimat menggunakan subjek tunggal. Ini kita menggunakannya to be, is, dan menggunakan does, dan menggunakan verb s ataupun verb es. Sebagai contoh, Dania is here. Dania is here menggunakannya is. Dania berada di sini. My mom is cooking fried rice. Ibuku sedang masak nasi goreng. My mom is. Dan does your father smoke? Apakah ayahmu merokok? Does Vera swim every Sunday? Apakah Vera berenang setiap hari Minggu? Does Vera menggunakannya does. Randy reads a comic. Randy membaca komik. Lihat di situ Randy reads, ada s-nya. Dan the rabbit eats grass. Kelincinya makan rumput. Eats grass. Jadi kita menggunakannya is ataupun s ya. Kalau di sini kebetulan menggunakannya adalah s. The rabbit eats, ada s-nya. Jadi silakan diperhatikan penggunaan dari subjek jamak dan subjek tunggal. Nah tadi adalah contoh-contohnya untuk subjek jamak dan subjek tunggal. Jadi langsung ke latihan. Ini menggunakannya is atau are. Kalau is berarti subjek tunggal, kalau are berarti subjek jamak. Number 1, Uma bla 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 planning to buy a new TV. Is atau are, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal Uma, berarti kita menggunakannya adalah is. Maka kalimat yang benar adalah Uma is planning to buy a new TV. Uma berencana untuk membeli TV baru. Number 2, my parents bla 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 very kind. Is or are, 3 detik dari sekarang. Dia di sini ada subjek jamak my parents ya, ada s-nya. Maka ini adalah subjek jamak, maka menggunakan are. Kalimatnya menjadi my parents are very kind. Kedua orang tuaku sangat baik. Number 3, the ball bla 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 kicked by Hasan. Is or are, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal the ball. Berarti kalau tunggal kita menggunakannya is. Maka kalimatnya menjadi the ball is kicked by Hasan. Bolanya ditendang oleh Hasan. Oke, next exercise ini menggunakan do atau menggunakan does. Kalau menggunakan do berarti untuk subjek jamak, sedangkan does itu untuk subjek tunggal. Number 1, bla 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 when you go to school, do or does, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal when, maka menggunakannya does. Kalimat yang benar menjadi does Weni go to school? Apakah Weni berangkat ke sekolah? Number 2, the drivers bla 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 not know me. Do or does, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek jamak the drivers, ada s-nya ya. Maka kita menggunakannya do. Maka kalimatnya menjadi the drivers do not know me. Supir-supirnya tidak tahu saya. Number 3, bla 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 the teacher teach well. Do or does, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal the teacher, berarti kan nggak ada s-nya, berarti 1. Kalau subjek tunggal maka kita menggunakannya does. Kalimat yang benar menjadi does the teacher teach well? Apakah gurunya mengajar dengan baik? Next exercise menggunakan verb 1 atau verb infinitif ya, atau verb s dan verb es. Number 1, Kian and Loli bla 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 together. Study or studies, 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada Kian and Loli, berarti ada 2 orang, maka menjadi subjek jamak. Kalau subjek jamak menggunakannya verb one ataupun verb infinitif.
Maka kalimatnya menjadi Kian and Loli study together. Kian dan Loli belajar bersama. Jadi study ya, bukan studies. Number 2, the ducks bla 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 in the river. Swim or swims. 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek jamak the ducks. Perhatikan banyak ya karena ada s-nya. Maka kita menggunakannya adalah verb 1 ataupun verb infinitive. Maka kalimatnya menjadi the ducks swim in the river tanpa s ya. Number 3, Faza bla 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 the dishes. Wash or washes. 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal Faza ya. Maka kita menggunakannya adalah verb s atau verb is. Maka kalimatnya menjadi Faza washes the dishes. Faza mencuci piring ya. Ini untuk latihan berikutnya. Kita lihat sini kita menggunakan true or false, benar atau salah. Nah, silakan perhatikan kalimat di bawah ini. Number 1, Dino and I is here. Menggunakannya is ya. Ini true or false. 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada 2 orang ya, ada Dino dan saya. Dino and I, maka ini merupakan subjek jamak. Kalau subjek jamak harusnya menggunakannya adalah are. Maka kalau Dino and I is here, ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah Dino and I are here. Dino dan saya berada di sini. Oke, this is the true one. Number 2, Puja does not clear the whiteboard. True or false? 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal yaitu Puja ya. Kalau subjek tunggal maka menggunakannya adalah does. Jadi ini sudah kalimat yang benar. Puja does not clear the whiteboard. Number 3, my mom cook breakfast every morning. True or false? 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada my mom. Perhatikan subjek tunggal. Kalau subjek tunggal menggunakannya adalah verb s ataupun verb is. Maka kalimat yang benar adalah menggunakan s atau is. Maka kalau kalimatnya my mom cook breakfast every morning, ini kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah my mom cooks breakfast every morning. Cooks ya, ada s-nya di situ. Oke, latihan berikutnya true or false masih sama. 5 apples is eaten by me. True or false? 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek jamak 5 apples. Berarti ini apelnya ada 5. Maka kalau ini menggunakan jamak, kalau jamak menggunakannya are. Jadi kalau kalimatnya 5 apples is eaten by me, kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah 5 apples are eaten by me. Kalimat yang benar. Oke, number 5. Do Nagita and Yuli call me? True or false? 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek jamak Nagita and Yuli. Maka menggunakannya adalah harusnya do kalau melakukan pertanyaan. Maka kalau kalimatnya do Nagita and Yuli call me, ini sudah kalimat yang tepat. Number 6. His sister write novel every day. True or false? 3 detik dari sekarang. Kita lihat di sini ada subjek tunggal his sister. Maka kalau subjek tunggal menggunakannya verb s atau verb is. Kalau kalimatnya his sister write novel every day tanpa s, ini ya kalimat yang salah. Kalimat yang benar adalah his sister writes novel every day. Writes ada s-nya di situ. Ini kalimatnya sudah benar. Oke, and the last exercise, di sini ada sebuah kalimat. The driver drive the bus well. Yang B,
The driver drives the bus well. Kalimat manakah yang benar? Kalimat yang A tanpa menggunakan S atau S, drive saja, sedangkan yang B menggunakannya adalah S. The driver drives, ada S nya. Nah, kira-kira ini kalimat yang benar yang mana ya? Kalimat A atau kalimat B? Silakan tuliskan di kolom komentar kalimat mana yang benar, kalimat A atau kalimat B. Jika sudah paham, teman-teman bisa menambahkan juga untuk keterangannya. Kenapa memilih drive, kenapa memilih drives ya? Kenapa memilih A, kenapa memilih B? Oke, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. And thank you for your attention. See you in the next video. Jangan lupa jika ini bermanfaat share ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.